Shalom. Dalam tempo 30 menit ke depan saya akan bagikan tentang kuasa kesembuhan daripada Kristus. Saudaraku yang serius, kenapa kita perlu mengalami kesembuhan? Ya, baik sakit penyakit, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan juga kesembuhan atas keuangan kita. Saudara, memang ini adalah kehendak Tuhan. Nah, di dalam Ratapan 3 ayat 25, saudara, firman Tuhan ini jadi rema buat kita. Buat saya secara khusus saudara hari ini. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Katakan lagi, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Jiwa itu apa saudara? Pikiran, perasaan dan kehendak yang cari Tuhan. Itu baik. Ya, orang kalau kita taruh harap sebentar itu baik. Nah, kalau hari ini saudara mengalami satu pergumulan secara rohani ya, pergumulan rohani. Saya ingin bagikan ada 3 pemikiran yang bisa membantu tentang kehendak Tuhan ya buat hidup kita. Saudara, yang pertama kita harus tahu tentang kehendak Tuhan adalah apa. Ya, saudara, kita harus mengerti. Ya, kita harus sadar bahwa mengerti dan melakukan kehendak Allah adalah tidak mudah. Saudaraku, mengerti dan melakukan kehendak Allah adalah tidak mudah. Mari kita akan baca Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama di sini saudara. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dalam bahasa sederhananya bagaimana saudaraku? Begini saudara, kalau kita bisa mengerti kehendak Allah, maka kita bisa menikmati hidup di dalam kehendak Allah. Kalau kita bisa mengerti kehendak Allah, kita memiliki keberanian percaya kepada Allah bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku, nah untuk ngerti kehendak Allah dan bisa menikmati kehendak Allah, saudara, itu sesuatu yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena saudaraku, iblis ya kan tidak ingin saudara dan saya ngerti. Ngerti itu maksudnya percaya. Ini loh kehendak Allah buat kamu. Ya kan? Bukan itu. Gak mungkin lah. Itu loh iblis. Makanya iblis selalu membuat kita supaya apa? Tidak mengerti. Tidak percaya. Meragukan Tuhan. Jadi senjata rahasia iblis adalah apa? Dia hajar pikiran kita supaya kita ragukan. Ini mungkin bukan kehendak Tuhan buat saya. Tuhan gak mau. Emang Tuhan lagi marah sama saya. Tuhan lagi ini, aku lagi sedang. Gak ada lah. Tuhan tidak menghendaki saudara sakit. Katakan amin. Tuhan tidak menghendaki saudara bangkrut. Tidak mungkin Tuhan. Tuhan tidak menghendaki sesuatu yang jahat. Yang jelek, yang negatif dalam hidup kita. Itu saudaraku. Jadi iblis ini saudaraku berusaha. Serang terus pikiran kita. Supaya apa? Kita gelisah, khawatir, meragukan daripada janji firman Tuhan. Nah oleh karena itu, macam poinnya gini, ya saya ingin saudara tuh bisa kenal dan nikmati kehendak Tuhan. Itu aja saudaraku. Makanya saya pakai judul khotbah saya ganti, kuasa kesembuhan Kristus. Karena semuanya harus lewat Kristus. Saudaraku Yesus Kristus. Makanya Galatia 6:9 katakan, kita nih jangan jemu-jemu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita gak boleh menyerah kalah, kita harus berusaha keras untuk mengerti. Maksudnya mengerti, percaya kepada kehendak Allah.
Nah, saudaraku, untuk bisa tahu bagaimana sih caranya, Pak, ini kehendak Allah atau bukan sih buat saya? Ya, ya ada dua cara. Yang pertama lewat Alkitab. Alkitab berfirman Allah, perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, itulah yang maunya dia, itulah yang kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa mengerti kata-kata dalam Alkitab, kita butuh Roh Kudus. Jadi untuk bisa mengerti kehendak Allah ada dua, Alkitab dan Roh Kudus. Makanya pentingnya peranan Roh Kudus. Kemarin kita sudah bahas tentang groaning prayer. Saudaraku, Roh Kudus yang taruh kita. Saudaraku, pokok-pokok doa. Hal-hal apa yang harus kita doakan. Tapi gak terucap ini pokok-pokok doanya. Ada hal-hal yang memang kita mau doa. Saudara, tapi gak terucap doanya. Nah, Roh Kudus bantu kita supaya hal yang tidak terucap bisa terucap dan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ini perannya. Makanya di sini di dalam Mazmur 119 ayat 130 katakan begini, saudaraku. Bila tersingkap, terbuka, ngerti, oh ini toh maksudnya. Firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya kasih contoh yang paling sering saya jelaskan adalah Kejadian 22, saudaraku. Kejadian 22 ayat yang ke-20, ayat yang ke-17. Bicaranya begini. Waktu saya sudah baca ayat ini sudah sering. Tapi ketika saya ada dalam satu kebutuhan, saya berdoa bergumul untuk punya anak waktu menikah ini. Awal menikah, udah sekian tahun belum punya anak. Kita doa, kita bergumul. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan tuh mau kasih anak apa enggak? Kan kita mau cari kehendak Tuhan dong. Kalau Tuhan mau kasih anak ngomong. Pasti Tuhan ngomong lewat Alkitab dong, baca Alkitab atau khotbah ini, dengar khotbah kayak gini. Oh ini untuk saya nih. Aku tahu kehendak Tuhan maunya gini. Yang kedua itu lewat Roh Kudus. Tuhan bilang, kalau Tuhan mau beri anak, kasih tahu. Kalau Tuhan tidak mau kami punya anak, nggak apa-apa, kami nggak marah kok. Kasih tahu juga. Supaya kami itu kalau emang nggak dikasih anak, ya kami nggak usah buang waktu, buang duit untuk ngejar apa yang bukan kehendak Tuhan. Walaupun itu bagus dong punya anak, saudaraku. Nah ini kehendak Tuhan yang khusus ya, saudaraku. Gitu ini kan. Tapi kok tuh sembuh sakit itu kehendak Tuhan loh. Sembuh dari corona itu kehendak Tuhan, saudara. Katakan amin, sembuh. Tapi ini, saudara, waktu saya doa, saya baca ayat 17. Kejadian 22, 17. Bacanya gini ayatnya. Maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Dua ayat ini tiba-tiba keluar saudara di hati saya. Nah jadi Alkitab dan Roh Kudus. Yang bikin keluar itu siapa? Roh Kudus. Waktu saya baca keturunan. Saya mulai nangkep. Oh kehendak Tuhan buat kami adalah kami akan diberikan anak. Walaupun gak langsung ya, kita pikirnya karena saya juga pendeta awal, pasti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk saya gembalakan. Banyak orang akan dengar pengajaran firman Tuhan lewat pelayanan saya. Ya kan, banyak orang akan saya doakan dan Tuhan akan sembuhkan. Itu adalah keturunan saya, keturunan rohani saya, anak-anak rohani saya. Saya pikir anak rohani, Tuhan tegasan lagi. Anak jasmani dari keturunan. Dan nanti juga jadi anak rohani juga. Otak. Kita dapat anak, kita bisa punya anak. Dan anak yang Tuhan akan kasih, anak ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara tahu setelah dapat firman ini, saya ngerti kehendak Tuhan, ya kita mulai usaha lagi. Doa keras, usaha dan lain sebagaimana. Ya kan ke dokter. Dan singkat kata tanggal 25 Desember 2002 ya, 12 ya. 2002 lagi. 2002 lahir anak kami pertama Hadasa. Ya kan saudaraku. 4 tahun berikutnya lahir lagi anak laki-laki yang kita tidak duga.
Saudara, ini kehendak Tuhan. Jadi cari kehendak Tuhan. Jadi bila tersingkap. Saya lagi sedang bahas bila tersingkap. Mazmur 119, 130. Kalau firman Alkitab ini tersingkap, apa yang selama ini tersembunyi dibukakan sama Tuhan, dan saudara dapetin ayat ini bicara nyaring, itulah kehendak Allah, itulah yang saudara doakan dan usahakan, pasti jadi. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah ini dia firman rema yang kita sebenarnya. Nah saya mau ngomong gini, ada 7.000 janji Tuhan di Alkitab yang bisa kita minta di dalam doa, yang bisa kita klaim dalam nama Yesus. 7.000 janji Tuhan di Alkitab. Saudaraku, kalau kita berdoa mengklaim janji Tuhan itu, salah satunya 2, 3 atau 7.000-7.000-nya, saudara sedang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Kita, ya kan? Ini maksudnya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ya saudara, mengerti kehendak Tuhan tidak mudah. Enggak bisa kayak kerjanya tuh ogah-ogahan, nyarinya ogah-ogahan. Untuk kenal, ngerti, karena harus ada tekad yang kuat. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya mau ajarin lagi saudara. Prinsip yang kedua adalah kita harus mengerti bahwa kehendak Tuhan buat kita. Itu ada. Tuhan mau kita ini hidupnya damai. Dan juga hidupnya sejahtera. Damai itu di sini di hati. Sejahtera di mana? Di perut. Orang Israel di tanah perbudakan Mesir, perutnya kenyang, hatinya gak tenang. Kehendak Tuhan buat saudara adalah perut kenyang, hati tenang. Itu maksudnya. Apa dasar firmannya? 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau apa? Baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Jadi gini, saudaraku, perut kita bisa kenyang, ya kan? Itu dimulai dari hati yang tenang. Jiwa baik, maka keadaan kita jadi baik. Keadaan itu apa? Jasmani kita, hubungan kita, keuangan kita. Tapi harus dimulai dengan apa? Rohani kita baik. Karena Tuhan selalu berkati 4 aspek. Rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Kita jangan kejar soal keuangannya dulu atau hubungannya pulih. Saudara, atau sehatnya. Yang harus dikejar adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Rohaninya dulu. Dari rohani ke jasmani, ke hubungan sosial, baru ke rezeki. Ini prinsip yang harus kita ngerti. Inilah kehendak Tuhan buat hidup saudara dan saya. Kita harus ngerti bahwa kehendak Tuhan adalah supaya saudara baik-baik dan sehat-sehat. Kita memiliki damai dan memiliki sejahtera. Jangan punya pikiran yang salah. Ya memang nih saya lagi dihajar sama Tuhan. Ya kan Tuhan tuh maunya aku nih kayak begini Pak. Supaya lebih dekat sama dia. Alangkah kalau kita kayak begitu. Oh rupanya kalau kau lapang, kamu senang, kamu sukses, kamu jauh dari Tuhan. Ya ini artinya orang Tuhan mau kita semuanya cinta dia. Katakan amin saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Saya tuh kalau baca Alkitab, nulis khotbah, saya suka tuh dalemin, nanya lagi. Kenapa sih Tuhan maunya kami ini baik-baik, sehat-sehat? Kenapa Tuhan tidak menghendaki kami nggak baik-baik dan sakit aja terus gitu loh? Supaya kami dekat sama Tuhan. Kenapa? Saudaraku Yesus Kristus, saudara harus tahu
Kita punya Tuhan, namanya Yesus itu Tuhan yang baik. Allah itu adalah kasih. Kalau dia sudah pilih kita, dia ingin keadaan kita ini baik dan sehat. Lalu saya doa tadi, kenapa Tuhan mau kami ini baik dan sehat? Tuhan bilang begini, karena kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tuhan cerita tentang apa? Identitas kita. Kalau kita ngerti identitas kita, kita juga tahu apa yang harus kita kerjakan. Kalau saudara tahu identitas saudara, saudara tahu tugas dan panggilan saudara. Yang ngerti katakan amin. Kalau dia tahu dia seorang polisi, dia tahu tugasnya apa yang harus dikerjakan sebagai polisi. Kalau kita tahu identitas saya sebagai hamba Tuhan, saya juga harus ngerti apa yang harus saya kerjakan. Nah, apa yang kita harus kerjakan? Karena kita adalah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat Tuhan. Apa tugas kita? Supaya kita memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini loh alasannya, kehendak Tuhan. Kenapa? Dia mau kita baik-baik dan sehat-sehat. Karena kita ini imamat. Bangsa yang terpilih. Kalau ada bangsa yang terpilih, yang lainnya bangsa apa? Bangsa yang tidak terpilih. Ada orang terpilih, ada orang yang tidak terpilih. Saudara orang yang terpilih. Kumpulan bangsa yang terpilih adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Status saudara di mata Tuhan tinggi loh, berharga. Katakan amin saudaraku. Kita gak perlu menyombongkan diri tentang siapa kita di hadapan orang lain. Tetapi kita harus tahu bahwa saudara adalah orang pilihan Tuhan. Imamat yang rajani. Zaman perjanjian lama imam bukan raja. Raja gak boleh kerjakan imam. Tapi sejak Yesus naik ke atas kayu salib, darahnya curahkan, dia naik ke surga saudaraku. Mati dan dikuburkan, bangkit, naik ke surga, curahan Roh Kudus. Saudara dan saya menjadi apa? Imam dan raja. Imam tugasnya apa? Membawa syafaat, membawa kebutuhan daripada umat Tuhan, ciptaan Tuhan. Saudara, raja bicara tentang apa? Orang yang punya otoritas, punya kuasa. Saudara, punya otoritas dan kuasa. Yang mengerti katakan amin saudara. Bangsa yang kudus, kata bangsa kudus, bangsa yang disisihkan. Itu kayak mirip dengan orang yang kudus, itu orang yang dipilih untuk satu tugas khusus. Kados, bahasa Ibraninya. Saudara, bangsa yang kudus, kados. Jadi seperti saudara, kalau orang Palembang, orang Jakarta mungkin tahu tentang siapa? Duku. Kalau saudara beli duku, pasti saudara bilang, aku mau beli sekilo. Saudara pilih tuh dukunya. Gak mau duku-duku yang sudah coklat-coklat, ambil. Masukin ke kantong kresek untuk ditimbang. Itu yang namanya kados. Itu namanya kudu. Ya kan? Apa artinya? Dipisahkan dari kelompok yang ada. Untuk apa? Untuk dimakan, untuk dipakai. Itulah bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi detail banget identitas saudara. Saudaraku, detail banget identitas yang ditulis oleh firman Tuhan siapa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan perbuatan Tuhan yang ajaib. Katakan amin saudara. Apapun keadaan saudara. Keadaan saudara sedang sakitkah sekarang ini? Keadaan saudara sedang sehatkah? Saudara sedang di bawahkah? Sedang di atas? Ingat identitas dan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu kehendak Allah baik-baik dan sehat-sehat. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, kita harus tahu gini. Kita perlu memiliki iman. Perlu memiliki iman untuk melakukan kehendak Allah. Coba kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 32. Kan iman kan dari kebenaran, dari firman kan bisa tumbuhnya. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itulah kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Katakan amin saudara. Jadi saudara tahu nih kebenaran firman Tuhan. Gini kebenarannya.
Tuhan Yesus yang menghapus noda dosa kita. Tuhan Yesus yang sama, dia punya keinginan yang kuat untuk menyingkirkan segala sakit, penyakit, dan kutuk kemiskinan dari hidup kita. Coba saudara katakan amin atau tulis amin di live chat. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia saudara, Tuhan yang sudah mengampuni kita, yang sudah menghapus noda dosa kita, yang memberikan keselamatan hidup yang kekal di sorga. Tuhan yang sama selama kita hidup di dunia ini, dia ingin menyingkirkan segala sakit penyakit saudara dan membatalkan, menghancurkan kutuk kemiskinan. Supaya apa? Saudara baik-baik dan sehat-sehat. Katakan amin. Bapak surgawi, kita nyanyi. Bapa surgawi, Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. jadi sekarang kalau saudara sakit hari ini, saudara sedang berjuang untuk kesembuhan. Kesembuhan dari sakit, kesembuhan mungkin hubungan, kesembuhan dengan keuangan saudara. Perhatikan gini. Langkah penting untuk menerima mujizat ini adalah apa? Putuskan. Katakan sama saya, putuskan. 1, 2, 3. Putuskanlah. Ambil keputusan bahwa saudara ingin disembuhkan oleh Tuhan. Putuskan dulu. Kalau belum ada keputusan, ya gak bisa. Putuskan dulu saudara mau disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kita sudah mengambil keputusan, saya mau disembuhkan oleh Tuhan, saudara boleh ambil keputusan. Setelah ambil keputusan itu apa yang saudara cari fakta-fakta. Kebenaran yang dinyatakan Alkitab mengenai apa? Kesembuhan. Apa sih faktanya? Yang pertama, saya mau kasih tahu fakta tentang sakit penyakit. Sakit penyakit datangnya dari siapa? Iblis. Saudara jangan bilang dari Tuhan dong. Saudaraku, tapi diizinkan Tuhan, iya bisa. Kita semua bisa sakit atas izin, tapi bukan dari Tuhan. Apa dasar firman-Nya? Kisah 10 ayat 38. Yang berkata apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang apa? Dikuasai iblis. Yang disembuhkan adalah sakit penyakit. Yang disembuhkan adalah hubungannya. Yang disembuhkan adalah apa saudaraku? Keuangannya. Saudaraku, Tuhan sembuhkan. Yang menyembuhkan, yang dikuasai oleh iblis. Jadi iblis si penyebab. Saudaraku Kristus. Sebab Allah menyertai Yesus. Jadi tugas Yesus, saudara ini, hancurkan perbuatan iblis. Yang kedua, Yesus datang ke dunia. Jadi sumber penyakit. Penyakitnya di badan, penyakit di dalam hubungan, penyakit di dalam keuangan usaha kita. Itu asalnya dari setan. Saudaraku. Yang kedua, Yesus datang untuk hancurkan pekerjaan setan. Yang kasih penyakit, bikin hubungan jadi pecah, hancur. Ya saudara, rumah tangga hancur. Gereja-gereja hancur, berkelahi. Itu iblis penyebabnya. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Keuangan. Bisnis hancur, segala macam. Anak-anak Tuhan bisnisnya, usahanya. Itu iblis, pekerjaan iblis. Saudara, ya awalnya ya karena kedagingan manusia ini. Lalu ini tunggangin sama dia. Itulah kehendak iblis. Nah, Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3:8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Apa dosa? Tuhan hancurkan yang namanya kuasa dosa itu. Makanya saudara Kristus ya, Tuhan berikan Yesus untuk mati di salib, kita dapat keselamatan. Progres keselamatannya kan begini. Pertama tuh kita tuh adalah dibenarkan. Waktu dibenarkan itu artinya kita diampuni segala dosa kita. Makanya kita baptis selam. Yang kedua harus naik nih, bertumbuh. Bukan cuma dibenarkan, tapi juga disucikan. Disucikan tuh dengan cara apa saudara? Pada waktu kita disucikan, maka saudaraku yang kasih Kristus, kuasa dosa itu disingkirkan. Pada waktu kita suci. Dengan cara apa? Baptisan Roh Kudus berbahasa roh. Kita baca firman. Kita terus disucikan, disisikan. Dulu kayaknya kita masih suka ya ngumpul ngomong yang gak karu-karuan ngomong. Kalau sekarang kok kalau ngumpul ngomong yang gak karuan, kok gak ada sukacita. Kita ngomong itu namanya saudara proses dikuduskan. Katakan amin. Dulu masih suka nonton hal-hal yang kayak begitu ya. Tapi sekarang kok gak ada sukacita. Itulah proses dikuduskan. Ya, pertama justification, yang kedua bahasa Inggrisnya ada sanctification. Sudah, so baca firman, so rindu sama Tuhan. Makin rindu, makin dekat Tuhan. Makin kok. Nah itu namanya dikuduskan. Itu artinya disisihkan, dipisahkan. Untuk satu penugasan. Ya. Yang terakhir adalah apa? Pertama, dosa kita diampunin. Kedua, saudara, dosanya disingkirkan. Ya, apa namanya diampunin kita. Yang kedua adalah kuasa dosa disingkirkan. Yang ketiga, saudara, yaitu apa? Proses penyelamatan. Ini namanya, saudara, glorification. Apa namanya? Dimuliakan. Artinya, kehadiran dosa dalam hidup kita disingkirkan. Sekarang masih ada nggak dosa dalam hidup? Bisa nggak kita berbuat salah, berbuat dosa? Bisa. Karena kehadiran dosa belum disingkirkan. Kapan kehadiran dosa disingkirkan? Pada waktu Yesus datang kedua kali, kita pakai tubuh kemuliaan. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau ada yang sudah meninggal duluan, waktu Yesus datang, maka dia dibangkitkan dari kuburan pakai tubuh kemuliaan. Pada saat kita pakai tubuh kemuliaan, naik ke surga, pada saat itulah kehadiran dosa disingkirkan. Kalau sekarang kuasa dosa yang sudah dipatahkan. Katakan amin saudara, kayaknya enggak ada selera lah gitu loh. Tapi kita bisa salah, bisa ngamuk, bisa marah, bisa benci, bisa apa segala macam, bisa. Saudara, bisa juga bohong rupanya. Karena apa? Kehadiran dosanya masih ada. Cuman kuasa dosa yang membawa maut, hubungan kekal, sudah enggak. Karena kuasa dari Yesus yang ngerti, katakan amin. Jadi Yesus datang untuk menghancurkan perbuatan, pekerjaan iblis, katakan amin. Dengan dosa dia bisa hancurkan. Jadi dosa itu kayak bom waktu untuk hancurkan roh, jiwa, tubuh manusia. Tubuh, jiwa, roh manusia. Yang ketiga saudara, ini harus saudara tahu nih. Yesus sungguh-sungguh menghendaki kita ini baik-baik dan sehat keadaannya. Sehat dan baik-baik keadaannya kita sudah bahas tadi. Yang keempat, saya mau kasih tahu saudara. Tuhan Yesus telah membayar lunas dosa-dosa kita di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua sudah disembuhkan. Katakan amin saudaraku. Jadi hari ini saya minta, bangkitkan lagi iman saudara. Kobarkanlah karunia Allah yang ada pada saudara. Sebagaimana Alkitab berkata, Ratapan 3 ayat 25. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada Dia dan jiwa yang mencari Dia. Apakah jiwa saudara mencari Dia? Kita bilang, hatiku haus Tuhan.